Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat Selamat malam malam Pak Pak Sunarto Sunarto dan dan teman-teman teman-teman semua. semua. Saya Perkenalkan nama Sufianti, saya mahasiswi Sufianti. Unnu Saya Kaltim, prodi Prodi akuntansi Unu Akuntansi Kaltim kelas karyawan. kelas B karyawan. Malam ini saya akan Saya akan menyampaikan menyampaikan presentasi presentasi mengenai pengantar mengenai ilmu pengantar ilmu ekonomi. ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Ilmu ekonomi dikembangkan menjadi dua, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi makro mempelajari perekonomian secara keseluruhan, termasuk kinerja, perilaku, dan proses pengambil keputusan. Ekonomi makro mempelajari keputusan negara dan pemerintah. Sementara ekonomi mikro membahas perilaku agen ekonomi yang kecil seperti perusahaan dan berumah tangga. Prinsip ilmu ekonomi adalah mendapatkan laba semaksimal mungkin dengan biaya seminimal mungkin. Dan tujuan ilmu ekonomi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik kebutuhan dasar maupun kompleks. Masalah dasar ekonomi yaitu what, where, why, when, from whom, dan how. Penentu penawaran adalah harga barang, biaya produksi, teknologi, pesaing produsen, selera masyarakat, dan ekspektasi masa depan. Hukum penawaran atau supply, semakin tinggi harga akan semakin banyak pula jumlah yang ditawarkan. Penentu permintaan antara lain harga barang lain, selera konsumen, jumlah konsumen atau pendapatan, tren di masyarakat, dan ekspektasi konsumen. Hukum permintaan atau demand, semakin tinggi harga suatu barang, maka jumlah yang diminta akan turun. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka jumlah barang yang diminta akan meningkat. Pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli yang mana penjualnya menjual barang yang serupa atau identik. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna: banyak penjual dan pembeli, barang atau jasa yang dijual sejenis atau seragam. Harga ditentukan oleh penawaran dan permintaan, bukan oleh penjual. Penjual tidak dapat mempengaruhi harga. Penjual besar tidak memiliki keunggulan dibandingkan penjual kecil. Perusahaan hanya mendapatkan laba yang cukup untuk bertahan. Kelemahan pasar persaingan sempurna antara lain tidak mendorong inovasi, membatasi pilihan konsumen, dan biaya produksi mungkin lebih tinggi. Pasar monopoli adalah kondisi pasar di mana satu perusahaan atau kelompok perusahaan menguasai produksi, pemasaran, atau penggunaan jasa tertentu. Faktor yang menimbulkan monopoli antara lain memiliki satu sumber daya tertentu yang unik dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Umumnya dapat menikmati skala ekonomi hingga ke tingkat produksi yang sangat tinggi dan terwujud melalui undang-undang. Selanjutnya, pasar persaingan monopolistik adalah pasar yang berada di antara dua jenis pasar yang ekstrim, yaitu persaingan sempurna dan monopoli. Ciri-ciri pasar persaingan monopolistik yaitu terdapat penjual, barangnya bersifat berbeda corak, perusahaan memiliki sedikit kekuasaan mempengaruhi harga, masuknya penjual ke industri relatif mudah, dan persaingan iklan sangat aktif. Selanjutnya, pasar oligopoli adalah bentuk pasar yang hanya terdapat beberapa atau sedikit perusahaan saja yang menjual produk-produk yang identik atau mirip. Ciri-ciri pasar oligopoli antara lain hanya terdapat sedikit penjual, produk bersifat homogen dan terdiferensiasikan. Ada beberapa hambatan untuk memasuki pasar, perlu adanya inovasi dan dibutuhkan iklan. Pembeda dalam keempat pasar yaitu ciri-cirinya: jumlah penjual, hambatan masuk ke dalam pasar, barang substitusi, iklan, penentu harga, sifat penjual, barang yang dijual, dan inovasi. Demikian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua.
Terima kasih Pak Sunarto dan teman-teman semua telah menyimak dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.